Halo semuanya, selamat pagi. Kalau kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu biar sayang kami memperkenalkan diri kami dulu nih. Kami dari kelompok 4. Yang pertama ada... Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Naufal dengan NPM 237000448. Yang kedua adalah... Nama saya Diki Harisman dengan NPM 2377060. Yang ketiga adalah... Nah, kenalin nama aku Rosyadi Nurjana dengan NPM 237007049. Yang keempat nih. Dikumur dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan nama saya Tazkira Aulia Azmar. NPM saya 237007053. Itu dia guys. Yang kelima adalah... Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Ramadhani Agustina dengan NPM 237007035. Dan yang terakhir adalah... Halo semuanya, saya Kustian Mubarak Ahmad. NPM saya 237007043. Nah teman-teman, gimana? Sekarang udah pada kenal dong sama kelompok 4. Semoga dengan perkenalan ini rasa sayang kita semakin erat ya. Selanjutnya kita akan membahas materi terkait sistem operasi. Yuk disimak. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengenalan sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Untuk lebih memahami sistem operasi, maka sebaiknya perlu diketahui terlebih dahulu beberapa konsep dasar mengenai sistem operasi itu sendiri. Yang pertama ada definisi sistem operasi. Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari 4 komponen utama, yaitu perangkat keras, program aplikasi, sistem operasi. Dan para pengguna, sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi pengguna perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. Sistem operasi berfungsi ibarat pemerintah dalam suatu negara, dalam arti membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar. Untuk menghindari konflik yang terjadi pada saat pengguna menggunakan sumber daya yang sama, sistem operasi mengatur pengguna mana yang dapat mengakses suatu sumber daya. Sistem operasi juga sering disebut resource allocator. Satu lagi, fungsi penting sistem operasi adalah sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau error. Yang keempat ada sejarah sistem operasi. Menurut Tannenbaum, sistem operasi mengalami perkembangan yang sangat pesat yang dapat dibagi ke dalam 4 generasi. 1. Generasi pertama pada tahun 1945 sampai tahun 1955. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini, belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Generasi kedua, pada tahun 1955 sampai dengan 1965. Generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya, fungsi sistem operasi ialah FMS dan IBS-YS. Generasi ketiga, pada tahun 1965
sampai 1980. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakaian sekaligus, di mana para pemakaian interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user, digunakan banyak pengguna sekaligus, dan multi-programming atau melayani banyak program sekaligus. Generasi keempat, pasca 1980-an. Di generasi keempat ini, sistem operasi sudah dipergunakan untuk jaringan komputer di mana pemakaian menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lain. Pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan Graphical User Interface atau GUI, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Juga dimulai era komputasi tersebar di mana komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyaknya komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Struktur sistem operasi terbagi menjadi 4 materi. Materi pertama ada manajemen proses. Poin A, pembuatan dan penghapusan proses. Poin B, sinkronasi antar proses. Poin C, penjadwalan untuk menentukan urutan eksekusi. Dan materi kedua ada manajemen memori. Poin A, pembuatan dan penghapusan proses. Poin B, sinkronasi antar proses. Poin C, penjadwalan untuk menentukan urutan eksekusi. Materi ketiga ada manajemen input-output. Aktivitas manajemen input-output. Poin A, sistem buffer caching, menampung sementara data ke input-output. Poin B ada interface device driver secara umum atau bisa disebut juga dengan spooling yang melakukan penjadwalan pemakaian input-output supaya sistem lebih efisien. Poin C, driver untuk device atau hardware tertentu yang dapat melakukan operasi untuk perangkat input-output tertentu. Materi terakhir ada layanan sistem operasi. Poin A kepada user, eksekusi program, operasi-operasi input-output, manipulasi sistem file, komunikasi, mendeteksi kesalahan. Poin B, layanan untuk menjamin operasi sistem yang efisien. Poin A, mengalokasikan sumber daya. B, akuntansi. Dan C, proteksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hardware. Seperti yang kita ketahui, hardware adalah bagian fisik dari sebuah komputer yang dapat kita lihat dan sentuh. Misalnya, mouse, monitor, keyboard, CPU, dan lain-lain. Dengan menggunakan perangkat ini, kita dapat menjalankan operasi komputer seperti input dan output. Nah, selanjutnya ada komponen hardware. Komponen hardware secara umum dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Semuanya bekerja sama dengan baik sesuai dengan fungsinya. 4 komponen itu adalah: yang pertama, perangkat input. Perangkat input adalah perangkat yang digunakan oleh user untuk berinteraksi dengan komputer. Dengan kata lain, user bisa memasukkan data atau informasi ke dalam komputer melalui perangkat input. Data atau informasi itu diterima oleh perangkat input, lalu diubah ke dalam format yang dapat diterima oleh komputer, yang selanjutnya dikirim ke sistem untuk diproses. Contoh perangkat input adalah keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon. Nah, yang kedua ada perangkat output. Kebalikan dari input, perangkat output adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan tugas apapun yang diberikan ke komputer dalam bentuk yang dapat dibaca manusia. Contoh perangkat output ialah monitor, printer, dan speaker. Nah, selanjutnya ada perangkat penyimpanan. Ada beberapa perangkat yang diciptakan dan digunakan untuk tujuan penyimpanan yang dikenal sebagai perangkat penyimpanan sekunder. Contoh perangkat penyimpanan ialah CD, DVD, dan hard disk.
Nah, yang terakhir ada komponen internal. Beberapa perangkat keras dikenal sebagai komponen internal. Tanpa komponen internal ini, kemungkinan komputer tidak akan bisa berjalan. Contoh dari komponen internal adalah CPU, motherboard, RAM, power supply, dan hard drive. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi, tapi lebih dari sekedar kode program. Ia mencangkup aktivitas yang berlangsung yang ditunjukkan oleh nilai program counter dan register prosesor. Proses ini terdiri dari stack yang berisi data sementara dan data section dengan variabel global. Selanjutnya ada keadaan proses. Sebagaimana proses bekerja, maka proses tersebut merubah keadaan asal. Status dari sebuah proses didefinisikan dalam bagian oleh aktivitas yang ada dari proses tersebut. Nah, tiap proses ini mungkin ada satu dari keadaan berikut ini nih. Yang pertama ada new, yaitu proses sedang dikerjakan atau dibuat. Kedua, running, yaitu instruksi sedang dikerjakan. Ketiga, waiting, yaitu proses sedang menunggu sejumlah kejadian untuk terjadi seperti sebuah penyelesaian input-output atau penerimaan sebuah tanda atau sinyal. Yang keempat ada ready, yaitu proses sedang menunggu untuk ditugaskan pada sebuah prosesor. Yang kelima atau yang terakhir ini ada terminate, yaitu proses setelah selesai melaksanakan tugasnya atau telah dieksekusi. Nah, yang terakhir ada proses control block atau PCB. Tiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh PCB ini nih, yang juga disebut control block. PCB berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik seperti yang pertama ada keadaan proses seperti new, ready, running, waiting, health, dan juga banyak lagi. Yang kedua ada program counter yang mengindikasikan address dari perintah selanjutnya. Yang ketiga ada CPU register. CPU register dalam PCB register bervariasi dalam jumlah dan jenis, tergantung pada rancangan komputer. Register tersebut termasuk akumulator, index register, stack pointer, general purpose, dan ditambah kode information pada kondisi apapun. Nah, yang keempat ada informasi manajemen memori. Dalam PCB, informasi ini termasuk dalam suatu informasi sebagai nilai dari dasar dan batas register, tabel, page atau halaman, atau tabel segmen tergantung pada sistem memori yang digunakan oleh sistem operasi ini. Nah, yang kelima ada informasi pencatatan. Dalam PCB, informasi ini termasuk jumlah dari CPU dan waktu real yang digunakan, batas waktu, jumlah akun, jumlah job atau proses, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada informasi status input-output. Informasi status input-output dalam PCB informasi ini termasuk daftar dari perangkat input-output yang digunakan pada proses ini, suatu daftar berkas-berkas yang sedang terbuka, dan banyak lagi. Bagian 5. Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai penjadwalan CPU atau CPU scheduling. Penjadwalan CPU adalah basis dari multi-programming sistem operasi dengan cara men-switch CPU di antara proses. Akibatnya, sistem operasi bisa membuat komputer produktif. Masuk ke poin A mengenai konsep dasar. Tujuan dari multi-programming adalah agar proses bisa berjalan secara bersamaan dengan tujuan untuk memaksimalkan kinerja dari CPU. Pada sistem uniprosesor, tidak pernah ada proses yang berjalan lebih dari satu. Bila ada proses yang lebih dari satu, maka yang lain harus mengantri sampai CPU bebas. Ide dari multiprogramming sangat sederhana. Ketika sebuah proses dieksekusi, yang lain harus menunggu sampai selesai. Di sistem komputer yang sederhana, CPU akan banyak dalam posisi idle, sehingga semua waktu akan terbuang. Dengan multiprogramming, sistem operasi bisa menggunakan waktu secara produktif. Beberapa proses disimpan di dalam memori dalam satu waktu. Ketika proses harus menunggu, sistem operasi mengambil CPU untuk memproses proses tersebut dan meninggalkan proses yang sedang dieksekusi.
Dalam istilah lain pula, penjadwalan adalah fungsi dasar dari suatu sistem operasi. Hampir semua sumber komputer dijadwal sebelum digunakan. CPU adalah salah satu sumber dari komputer yang penting yang menjadi sentral dari sentral penjadwalan di sistem operasi. Kapanpun CPU menjadi idle, sistem operasi harus memilih salah satu proses untuk masuk ke dalam antrian ready atau siap untuk dieksekusi. Pemilihan tersebut dilakukan oleh penjadwalan short term. Penjadwalan memilih dari sekian proses yang ada di memori yang sudah siap dieksekusi dengan mengalokasikan CPU untuk mengeksekusinya. Penjadwalan CPU mungkin akan dijalankan ketika terjadi proses yang pertama, berubah dari running ke waiting state. Yang kedua, berubah dari running ke ready state. Yang ketiga, berubah dari waiting ke ready. Dan yang terakhir, yaitu terminates. Masuk ke poin B, yaitu mengenai kriteria penjadwalan. Algoritma penjadwalan CPU yang berbeda mempunyai properti yang berbeda. Dalam memilih algoritma yang digunakan untuk situasi tertentu, harus dipikirkan properti yang berbeda untuk algoritma yang berbeda. Banyak kriteria yang dianjurkan untuk membandingkan penjadwalan CPU algoritma. Kriteria yang biasanya digunakan dalam memilih terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama itu ada CPU utilization. Artinya, menjaga CPU sesibuk mungkin. CPU utilization ini akan mempunyai range dari 0 sampai 100%. Di sistem yang sebenarnya seharusnya ia mempunyai range dari 40% sampai 90%. Yang kedua ada throughput atau artinya jika CPU mengeksekusi suatu proses, berarti CPU telah melaksanakan sebuah kerja. Salah satu ukuran kerjanya adalah banyaknya proses yang diselesaikan per unit waktu, yang kemudian disebut dengan throughput. Untuk proses yang lama mungkin 1 proses per jam, untuk proses yang sebentar mungkin 10 proses per detik. Yang ketiga ada turnaround time, yaitu interval dari suatu waktu yang diizinkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proses. Turnaround time merupakan jumlah periode untuk menunggu untuk bisa ke memori, menunggu di ready queue, eksekusi di CPU, dan melakukan I/O atau input-output. Yang keempat, ada waiting time. Artinya, dalam penjadwalan CPU tidak mempengaruhi waktu untuk melaksanakan proses tersebut atau I/O. Hanya mempengaruhi jumlah waktu yang akan dibutuhkan proses di antrian ready. Sehingga waiting time adalah waktu jumlah periode menghabiskan di antrian waktu. Yang kelima ada response time. Di sistem yang interaktif, turnaround time mungkin bukan waktu yang terbaik untuk kriteria. Sering membuat proses bisa memproduksi output di awal dan bisa meneruskan hasil yang baru sementara hasil yang sebelumnya telah diberikan ke user. Ukuran yang lain adalah waktu dari pengiriman permintaan sampai respon yang pertama diberikan. Ini disebut response time, yaitu waktu untuk memulai memberikan respon, tetapi bukan waktu yang dipakai output untuk respon tersebut. Sehingga, kriteria penjadwalan CPU adalah dengan memaksimalkan CPU utilization dan throughput dan meminimalkan turnaround time, waiting time, dan response time. Masuk ke poin C, mengenai algoritma penjadwalan. Penjadwalan CPU berurusan dengan permasalahan memutuskan proses mana yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, banyak bermacam algoritma penjadwalan seperti berikut. Yang pertama, ada algoritma first come, first served atau biasa disingkat dengan FCFS. Ini merupakan algoritma yang paling sederhana dengan skema proses yang meminta CPU mendapatkan prioritas. Implementasi dari FCFS mudah diatasi dengan FIFO-QU. Contohnya, misalnya urutan kedatangan proses adalah P1, P2, P3 seperti pada gambar 5.1. Nah, di sini dijelaskan mengenai proses dan burst time-nya. Misal P1 burst time-nya 24, P2 burst time-nya 3, P3 burst time-nya 3. Lalu lanjut saja ke
Average waiting time-nya bisa dapat dijumlahkan lalu dibagi 3, 0 ditambah 24 ditambah 27 dibagi 3 dan mendapatkan 17. Diketahui proses yang telah tiba adalah P2, P3, dan P1. Untuk waiting time-nya itu sendiri, kita menggunakan Gantt chart-nya adalah seperti pada gambar. Untuk waiting time untuk P1 sama dengan 6, P2 sama dengan 0, P3 sama dengan 3. Dengan menghasilkan average waiting time-nya yaitu 6 tambah 0 tambah 3 dibagi 3 sama dengan 3. Penjadwalan FCFS algoritma adalah termasuk pada golongan non-preemptive. Ketika CPU telah dialokasikan untuk sebuah proses, proses tetap menahan CPU sampai selesai. FCFS algoritma jelas merupakan masalah bagi sistem time sharing, di mana sangat penting untuk user mendapatkan pembagian CPU pada regular interval. Itu akan menjadi bencana untuk mengizinkan satu proses pada CPU untuk waktu yang tidak terbatas. Yang kedua, ada algoritma shortest job first atau SJF. Salah satu algoritma yang lain adalah shortest jobs first. Algoritma ini berkaitan dengan waktu setiap proses. Ketika CPU bebas proses yang mempunyai waktu terpendek untuk menyelesaikannya mendapat prioritas. Seandainya dua proses atau lebih mempunyai waktu yang sama, maka FCFS algoritma digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ada dua skema dalam SJFS ini, yaitu ada A. Non-preemptive. Ketika CPU memberikan kepada proses, itu tidak bisa ditunda hingga selesai. Yang kedua ada preemptive, di poin B. Bila sebuah proses datang dengan waktu proses lebih rendah dibandingkan dengan waktu proses yang sedang dieksekusi oleh CPU, maka proses yang waktunya lebih rendah mendapatkan prioritas. Skema ini disebut juga dengan Short Remaining Time First atau SRTF. Di sini ada contoh non-preemptive dan preemptive. Bisa dilihat ya pada gambar. Pada contoh non-preemptive, membahas 3 poin yaitu mengenai proses, arrival time, dan burst time. Contohnya ada P1 dengan arrival time-nya 0.0 and burst time-nya 7, dan sehingga mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai P2, P3, dan P4. Lanjut ke SJF non-preemptive. Di sini hampir sama seperti yang tadi ya. Sehingga di sini tuh ada 0, 6, 3, dan 7. Jadi mendapatkan average waiting time-nya menjumlahkan antara 0, 6, 3, 7, lalu dibagi 4 dikurang 4. Ini bisa dilihat pada tabel. Langsung saja ke pembahasan selanjutnya mengenai SJF ini. Algoritma SJF mungkin adalah yang paling optimal karena ia memberikan rata-rata minimum waiting untuk kumpulan dari proses yang mengantri dengan eksekusi waktu yang paling pendek dan paling pendek baru yang paling lama. Sehingga akibatnya rata-rata waktu menunggu jadi menurun. Jadi pada SJF ini mereka memprioritaskan waktu yang paling pendek lalu ke yang paling lama, sehingga lebih efisien ya dilihatnya. Hal yang sulit dengan SJF algoritma adalah mengetahui waktu dari proses berikutnya. Untuk penjadwalan long term atau lama di sistem batch, bisa menggunakan panjang batas waktu proses yang user sebutkan ketika dia mengirim pekerjaan. Oleh karena itu, SJF sering digunakan penjadwalan long term. Walaupun SJF optimal, tetapi ia tidak bisa digunakan untuk penjadwalan CPU short term. Tidak ada jalan untuk mengetahui panjang dari CPU burst berikutnya. Salah satu cara untuk mengimplementasikannya adalah dengan memprediksikan CPU burst berikutnya. Yang ketiga, ada penjadwalan prioritas. Penjadwalan SJF atau Shortest Job First adalah kasus khusus untuk algoritma penjadwal prioritas. Prioritas dapat diasosiasikan masing-masing proses dan CPU dialokasikan untuk proses dengan prioritas tertinggi. Untuk prioritas yang sama dilakukan dengan FCFS. Adapun algoritma penjadwal prioritas adalah setiap proses akan mempunyai prioritas atau bilangan integer. Beberapa sistem menggunakan integer dengan urutan kecil untuk proses dengan prioritas rendah.
Dan sistem lain juga bisa menggunakan integer urutan kecil untuk proses dengan prioritas tinggi. Tetapi, dalam teks ini diasumsikan bahwa integer kecil merupakan prioritas tertinggi. CPU diberikan ke proses dengan prioritas tertinggi. Dalam algoritma ini ada dua jenis skema, yaitu yang pertama preemptif dan yang kedua non-preemptif. Untuk preemptif itu sendiri merupakan proses dapat diinterupsi jika terjadi prioritas lebih tinggi yang memerlukan CPU. Yang kedua, ada non-preemptif, yaitu proses dengan prioritas tinggi akan mengganti pada saat pemakaian time slice habis. SJF adalah salah satu penjadwal prioritas di mana prioritas ditentukan oleh waktu pemakaian CPU berikutnya. Permasalahan yang muncul dalam penjadwalan prioritas adalah indefinite blocking atau starvation. Kadang-kadang untuk kasus dengan prioritas seperti ini, mungkin tidak pernah dieksekusi. Solusi dari algoritma penjadwalan proses adalah aging. Prioritas akan naik jika proses makin lama menunggu waktu jatah CPU. Yang keempat ada penjadwalan round robin. Penjadwalan round robin atau RR dirancang untuk sistem time sharing, di mana algoritma ini mirip dengan penjadwalan FCFS. Namun, preemption ditambahkan untuk switch antara proses. Antrian ready diperlakukan atau dianggap sebagai antrian sirkular. CPU mengalokasikan masing-masing proses untuk interval waktu tertentu sampai satu time slice atau kuantum. Berikut algoritma untuk penjadwalan round robin. Di poin A, setiap proses mendapat jatah waktu CPU atau time slice atau kuantum tertentu. Time slice umumnya antara 10 sampai 100 milidetik. Di poin B, setelah time slice atau kuantum, maka proses akan di-preempt dan dipindahkan ke antrian ready. C, proses ini berlangsung adil dan sederhana. Jika terdapat n proses di antara antrian ready dan waktu kuantum atau Q atau milidetik, maka yang akan terjadi adalah setiap proses akan mendapatkan 1/n dari waktu CPU. Kemudian proses tidak akan menunggu lebih lama dari n-1 kali Q time units. Kinerja dari algoritma ini tergantung dari ukuran time kuantum. Time kuantum dengan ukuran yang besar maka akan sama dengan FCFS. Time kuantum dengan ukuran yang kecil, maka time kuantum harus diubah ukurannya lebih besar dengan respect pada alih konteks, sebaliknya akan memerlukan ongkos yang lebih besar. Pada poin D, ada penjadwalan multiprosesor. Multiprosesor membutuhkan penjadwalan yang lebih rumit karena mempunyai banyak kemungkinan yang dicoba tidak seperti pada prosesor tunggal. Pada penjadwalan multiprosesor, penjadwalan menjadi lebih kompleks. Jika ada beberapa prosesor yang identik tersedia, maka load sharing akan terjadi. Dalam kasus ini, bagaimanapun satu prosesor bisa menjadi idle dengan antrian yang kosong, sedangkan yang lain sangat sibuk. Untuk mengantisipasi hal ini, kita menggunakan ready queue yang biasa. Semua proses pergi ke satu queue dan dijadwalkan untuk proses yang bisa dipakai. Dalam skema tersebut, salah satu penjadwalan akan digunakan. Salah satu cara menggunakan symmetric multiprocessing atau SMP, di mana setiap prosesor menjadwalkan diri sendiri. Setiap prosesor memeriksa ready queue dan memilih proses yang akan dieksekusi. Beberapa sistem membawa struktur satu langkah ke depan, dengan membawa semua keputusan penjadwalan, I/O processing, dan aktivitas sistem yang lain ditangani oleh satu prosesor yang bertugas sebagai master of processor. Prosesor yang lain mengeksekusi hanya user code, yang disebut dengan asymmetric multiprocessing, jauh lebih mudah. Yang selanjutnya yaitu tentang thread and deadlock. Untuk thread itu sendiri, yaitu merupakan unit dasar dari eksekusi dalam sebuah sistem operasi yang memungkinkan proses untuk menjalankan beberapa alur kontrol secara bersamaan. Untuk jenis-jenis thread itu sendiri, yang pertama yaitu ada user level thread atau ULT, yang merupakan jenis thread
yang dikelola sepenuhnya oleh pustaka di tingkat pengguna tanpa intervensi langsung dari kernel sistem operasi. Untuk karakteristik user level thread ini, yang pertama yaitu ringan dan efisien karena tidak memerlukan perubahan mode ke kernel untuk pengelolaannya. Switching antar thread juga lebih cepat karena tidak melibatkan overhead kernel. Yang kedua yaitu berbagi sumber daya. Semua thread dalam proses yang sama berbagi memori dan sumber daya seperti file yang terbuka dan variabel global. Ini memungkinkan komunikasi yang lebih efisien antar thread. Selanjutnya, keuntungan dalam penggunaan user level thread. Yang pertama yaitu kecepatan pembuatan. Karena ULT dapat dibuat dan dihancurkan dengan cepat tanpa memerlukan akses ke kernel. Yang kedua yaitu portabilitas. ULT dapat diimplementasikan di berbagai sistem operasi tanpa bergantung pada dukungan kernel. Yang selanjutnya yaitu penghematan sumber daya. Karena berbagi ruang alamat, overhead memory untuk banyak thread lebih rendah dibandingkan dengan proses yang terpisah. Dan yang terakhir yaitu responsivitas yang tinggi. ULT memungkinkan aplikasi tetap responsif meskipun ada operasi panjang yang sedang berlangsung. Dan untuk kekurangan ULT itu sendiri, yang pertama yaitu masalah pemblokiran. Jika satu thread dalam proses melakukan operasi pemblokiran, dalam hal ini proses input atau output, seluruh proses akan terblokir, termasuk semua thread lainnya. Yang kedua yaitu tidak memanfaatkan multiprosesor secara efektif, karena kernel hanya melihat satu thread. Dan yang terakhir yaitu kurangnya dukungan untuk prioritas. Kernel tidak memiliki informasi tentang prioritas thread dalam proses, sehingga penjadwalan mungkin tidak akan optimal. Sedangkan untuk contoh penggunaan user level thread ini, yang pertama yaitu web server. Banyak web server menggunakan ULT untuk menangani banyak koneksi klien secara bersamaan tanpa overhead dari kernel level context switching. Dan yang kedua yaitu aplikasi multimedia. Aplikasi yang memerlukan banyak alur kontrol untuk tugas-tugas seperti pemutaran video atau audio sering menggunakan ULT untuk menjaga responsivitas. Jenis yang kedua yaitu kernel level thread. Kernel level thread adalah jenis thread yang dikelola langsung oleh kernel sistem operasi. Untuk karakteristiknya sendiri, yang pertama yaitu penggunaan sumber daya. Penggunaan sumber daya KLT memiliki akses langsung ke sumber daya sistem seperti CPU, memori, dan perangkat input-output lainnya. Yang kedua yaitu skalabilitas dan paralelisme. KLT dapat dijadwalkan untuk berjalan pada berbagai proses secara bersamaan. Ini memungkinkan penggunaan penuh dari arsitektur multiprosesor. Selanjutnya yaitu keuntungan kernel level thread. Yang pertama yaitu true paralelisme. Kernel level thread dapat berjalan secara paralel pada beberapa CPU atau core. Ini meningkatkan kinerja aplikasi yang memerlukan pemrosesan yang intensif. Yang kedua yaitu responsif terhadap blocking. Jika satu thread terblokir, misalnya saat menunggu proses input-output, thread lain dalam proses yang sama masih dapat dilanjutkan. Yang ketiga yaitu penjadwalan yang lebih baik. Kernel dapat mengoptimalkan penjadwalan berdasarkan prioritas thread dan ketersediaan sumber daya. Dalam konteks multitasking, dapat memungkinkan aplikasi untuk berfungsi lebih baik. Dan yang terakhir yaitu dukungan untuk multithreading. KLT dapat digunakan dalam aplikasi yang memerlukan multithreading dengan tingkat yang sangat tinggi, seperti web server dan sistem manajemen basis data. Untuk kekurangannya sendiri, kernel level thread yang pertama itu tentunya overhead management. Karena kernel terlibat langsung dalam setiap aspek manajemen thread. Ada overhead tambahan yang terkait dengan pembuatan dan penghentian thread. Yang kedua yaitu konteks switching yang lebih lambat. Switching antara KLT melibatkan penyimpanan dan pemulihan konteks CPU secara lengkap yang mengakibatkan proses menjadi lebih lambat. Dan yang terakhir yaitu kompleksitas implementasi. Pengelolaan KLT bisa lebih kompleks karena melibatkan interaksi langsung dengan kernel dan pengaturan sinkronisasi.
untuk contoh penggunaan kernel level thread, yaitu yang pertama yaitu sistem operasi modern. Banyak sistem operasi modern seperti Linux dan Windows menggunakan KLT untuk mendukung threading dalam sistem mereka. Yang kedua yaitu aplikasi berbasis server. Server web yang menangani banyak permintaan secara bersamaan sering menggunakan KLT untuk memaksimalkan kinerja mereka. Selanjutnya yaitu model penjadwalan thread. Yang pertama yaitu ada many to one. Model ini memetakan beberapa thread tingkatan user ke sebuah thread tingkatan kernel. Pengaturan thread dilakukan dalam ruang user sehingga lebih efisien. Hanya satu thread user yang dapat mengakses thread kernel pada satu saat. Yang kedua yaitu one to one. Model ini memetakan sistem thread tingkatan user ke setiap thread. One to one menyediakan lebih banyak konkurensi dibandingkan model many to one. Keuntungannya sama dengan keuntungan thread kernel. Kelemahan model ini ialah setiap pembuatan thread user memerlukan tambahan kernel. Dan yang terakhir yaitu many to many. Model ini mengizinkan developer membuat thread sebanyak yang developer inginkan, tetapi konkurensi tidak dapat diperoleh karena hanya satu thread yang dapat dijadwalkan oleh kernel pada satu waktu. Keuntungannya yaitu sistem kernel ini yang bersangkutan dapat berjalan secara paralel atau multiprosesor. Selanjutnya yaitu ada struktur thread. Setiap thread terdiri dari beberapa komponen penting. Yang pertama yaitu thread ID yang merupakan identifikasi unik untuk setiap thread. Yang kedua ada program counter yang menunjukkan instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Selanjutnya ada register set yang menyimpan data sementara yang diperlukan selama eksekusi. Dan yang terakhir yaitu ada stack, menyimpan informasi lokal dan variabel untuk mengeksekusi thread. Dan yang terakhir yaitu ada state dari sebuah thread. Thread dapat berada dalam beberapa state selama siklus hidupnya. Yang pertama yaitu running, artinya sedang dieksekusi oleh CPU. Yang selanjutnya yaitu ada ready to run, yang artinya siap untuk dieksekusi tetapi belum mendapat kesempatan. Yang selanjutnya ya ada block yang artinya menunggu setiap sumber daya atau event tertentu sebelum dapat melanjutkan eksekusi. Yang selanjutnya yaitu ada suspended, yang artinya berhenti sementara tetapi dapat dilanjutkan kembali. Dan yang terakhir yaitu terminate atau telah selesai dieksekusi. Yang selanjutnya yaitu deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi dalam sistem komputasi di mana dua atau lebih proses atau thread terjebak dalam keadaan menunggu satu sama lain untuk melepaskan sumber daya yang mereka butuhkan agar dapat melanjutkan eksekusi. Hal ini menyebabkan proses-proses tersebut tidak dapat bergerak maju, mengakibatkan kebuntuan dalam sistem. Deadlock juga mengacu pada situasi di mana dua atau lebih proses menunggu proses lain melepaskan sumber daya yang digunakannya. Pekerjaan beberapa proses tidak mengalami kemajuan karena mereka menunggu satu sama lain. Untuk penyebab terjadinya deadlock, yang pertama yaitu mutual exclusion, yang artinya sumber daya tidak dapat dibagikan dan hanya bisa digunakan oleh satu proses pada satu waktu. Jika ada proses lain yang meminta sumber daya tersebut, proses tersebut harus menunggu hingga sumber daya itu dilepaskan. Yang kedua yaitu hold and wait. Proses yang sudah memegang satu atau lebih sumber daya dapat menunggu untuk mendapatkan sumber daya tambahan yang sedang dipegang oleh proses lain. Ini menciptakan situasi di mana proses tidak bisa melepaskan sumber daya yang sudah dimiliki sambil menunggu sumber daya lainnya. Yang ketiga yaitu no preemption. Sumber daya tidak dapat diambil paksa dari proses yang sedang menggunakannya. Proses hanya dapat melepaskan sumber daya setelah selesai menggunakannya. Sehingga jika sebuah proses terjebak menunggu sumber daya lainnya, ia tidak akan melepaskan sumber daya yang sudah dimiliki.
Dan yang terakhir yaitu circular write. Terdapat siklus di mana setiap proses dalam siklus menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses berikutnya. Dalam siklus tersebut, misalnya jika proses A menunggu sumber daya dari proses B dan proses B menunggu sumber daya dari proses A, maka keduanya terjebak dalam keadaan deadlock. Konsekuensi deadlock. Deadlock adalah situasi di mana dua atau lebih proses atau sumber daya menunggu proses atau sumber daya lainnya melepaskan sumber daya yang mereka gunakan dan tidak ada yang dapat melanjutkan. Akibat dari deadlock yang pertama yaitu kehilangan produktivitas. Karena sumber daya yang terjebak dalam kebuntuan tidak lagi tersedia untuk proses lain, sehingga mengurangi produktivitas sistem secara keseluruhan. Yang kedua yaitu waktu tunggu yang tidak produktif. Proses yang terjebak dalam kebuntuan harus menunggu hingga sumber daya dibebaskan, yang dapat menyebabkan penundaan yang tidak produktif. Yang ketiga yaitu hilangnya keandalan sistem. Deadlock dapat menyebabkan sistem berhenti merespon atau terhenti, yang dapat mempengaruhi keandalan dan kinerja sistem secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu kesulitan identifikasi. Deadlock bisa jadi sulit dideteksi dan diselesaikan, terutama dalam sistem kompleks dengan banyak proses dan sumber daya. Yang terakhir yaitu cara mencegah terjadinya deadlock. Pencegahan deadlock adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk mencegah sistem operasi memasuki situasi kebuntuan. Kebuntuan terjadi ketika suatu proses menunggu sumber daya bersama, sehingga terjadi kebuntuan. Berikut adalah beberapa cara untuk mencegah kebuntuan atau deadlock. Yang pertama yaitu hilangkan status pending dan wait. Artinya, suatu proses harus meminta semua sumber daya yang diperlukan pada awal eksekusi atau melepaskan semua sumber daya sebelum meminta sumber daya ditambahan. Yang kedua yaitu pencegahan saling pengecualian. Mengonversi beberapa sumber daya menjadi sumber daya yang dapat dibagikan, sehingga memungkinkan beberapa proses mengaksesnya secara bersamaan. Yang selanjutnya yaitu pengaturan sumber daya. Dengan memaksa sumber daya dari proses yang memuat dan mengalokasikannya ke proses yang diperlukan, atau menggunakan rollback untuk menghentikan proses menunggu. Yang kelima yaitu pencegahan menunggu melingkar. Tetapkan urutan linier untuk semua sumber daya dan pastikan pemrosesan sumber daya untuk permintaan mengikuti urutan ini. Dan yang terakhir yaitu algoritma bunker. Artinya mengevaluasi setiap permintaan berdasarkan jumlah maksimum sumber daya yang diperlukan oleh setiap proses, sehingga menghindari alokasi sumber daya yang dapat menyebabkan kondisi tidak aman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang memory management. Berikut adalah penjelasan mengenai memory management. Nah, yang pertama ada pengertian memory management. Apa sih itu memory management? Memory management adalah proses pengelolaan memori dalam sistem komputer yang melibatkan alokasi dan pengaturan memori agar program dapat berjalan secara efisien. Nah, sistem operasi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penggunaan memori dilakukan dengan optimal, sehingga program yang berjalan tidak saling mengganggu. Lalu yang kedua ada fungsi utama memory management. Yang pertama di sini ada pengelolaan alokasi memori, yaitu mengatur bagaimana memori dibagikan kepada program yang aktif, memastikan bahwa setiap program mendapatkan ruang yang cukup. Lalu lanjut ke poin yang kedua ada proteksi memori. Memastikan bahwa satu program tidak dapat mengakses atau merusak memori yang digunakan oleh program lain, sehingga mencegah konflik dan kerusakan data. Poin yang ketiga yaitu manajemen fragmentasi, mengatasi masalah ruang memori yang terbuang akibat proses alokasi dan dealokasi yang tidak merata. Yang keempat ada swapping, yaitu proses memindahkan data atau program yang tidak aktif dari memori utama ke penyimpanan sekunder
kemudian mengembalikannya ketika diperlukan. Lalu yang ketiga ada penggunaan virtual memory, menggunakan teknik di mana sistem memanfaatkan ruang penyimpanan pada disk sebagai tambahan memori sehingga memungkinkan sistem untuk menjalankan lebih banyak program. Dan yang terakhir ada pengaturan paging dan segmentation, teknik untuk memecah memori menjadi bagian-bagian kecil atau halaman segmen yang memudahkan pengelolaannya dan mengurangi pemborosan. Lalu di sini ada teknik-teknik memory management. Nah, di dalam teknik-teknik memory management yang pertama ada single continuous allocation, yaitu mengalokasikan seluruh memori yang dibutuhkan oleh program dalam satu blok. Lalu poin yang kedua ada partition allocation, yaitu memori dibagi menjadi beberapa partisi dengan masing-masing partisi dialokasikan untuk program yang berbeda. Lalu yang ketiga ada paging, memecah memori menjadi unit-unit kecil yang disebut halaman atau page, memungkinkan manajemen memori yang lebih fleksibel dan teratur. Lalu yang keempat ada segmentation, yaitu memecah memori menjadi segmen-segmen yang lebih logis, biasanya berdasarkan jenis data atau fungsionalitas. Yang kelima ada virtual memory, yaitu memungkinkan sistem menjalankan lebih banyak program dari kapasitas memori fisik yang tersedia dengan menggunakan ruang disk sebagai memori tambahan. Yang keenam ada swapping, yaitu memindahkan proses yang tidak aktif dari memori utama ke penyimpanan sekunder dan mengembalikannya ketika proses tersebut aktif kembali. Nah, lalu di sini ada algoritma alokasi memori. Poin pertama dari algoritma alokasi memori yaitu ada first fit, yaitu adalah sistem mengalokasikan blok memori pertama yang mencakup besar untuk memenuhi kebutuhan program. Lalu yang kedua ada best fit, sistem memilih blok memori terkecil yang cukup besar untuk mengurangi pemborosan ruang memori. Lalu yang ketiga ada worst fit, yaitu sistem mengalokasikan blok memori terbesar yang tersedia dengan harapan sisa ruang yang lebih besar bisa digunakan oleh program lain. Oke teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai sistem operasi. Semoga membantu. Thanks for watching ya. See you.